Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya sehat? Alhamdulillah, alamin. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi pada tema 4, subtema 1 tentang globalisasi. Sekarang kita hidup di era globalisasi. Kita sering mendengar kata globalisasi. Apa itu globalisasi? Apakah ada yang sudah tahu? Baiklah, globalisasi adalah suatu proses yang menyeluruh atau mendunia, di mana setiap orang tidak terikat oleh negara atau batas negara. Atau bisa dikata globalisasi itu artinya proses mendunia. Nah, globalisasi ini ada faktor penyebabnya. Apa saja faktor penyebab globalisasi? Antara lain yaitu adanya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Ini yang berperan untuk kemudahan dalam transaksi ekonomi antar negara. Itu salah satunya. Nah, globalisasi juga ada segi baik dan ada segi yang tidak baik. Atau globalisasi itu mempunyai dua dampak atau dua akibat, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Kira-kira apa saja yang termasuk dampak positif dari globalisasi? Antara lain yang pertama, dengan adanya globalisasi, dampak positifnya ya antara lain memudahkan dalam transportasi. Ini sudah bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Transportasi itu sekarang sudah canggih, ada pesawat terbang dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dampak positif globalisasi yaitu komunikasi semakin mudah, yaitu dengan menggunakan HP ya. Seperti yang sudah kamu ketahui, semuanya sudah punya HP. Itu antara lain dampak positif dari globalisasi. Kemudian selain dampak positif globalisasi juga ada dampak yang tidak baik, yaitu dampak negatif. Apa kira-kira dampak negatif dari globalisasi? Antara lain yaitu sikap kepedulian, sikap gotong royong itu sekarang sudah berkurang. Orang itu sudah mementingkan dengan egonya. Kemudian yang kedua, budaya dan adat istiadat sudah terkikis. Budaya itu sudah luntur, terutama budaya-budaya daerah. Kemudian yang ketiga, informasi tidak tersaring. Terus banyak perilaku buruk yang bermunculan dan munculnya sifat individualisme atau sifat egoisme, terlalu mementingkan dirinya sendiri. Itu dampak-dampak yang tidak baik. Nah, sekarang contohnya, contoh globalisasi itu terjadi di beberapa bidang, antara lain di bidang iptek. Apa itu iptek? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh globalisasi di bidang iptek yang pertama itu adanya pesawat terbang sebagai alat transportasi. Yang kedua, alat komunikasi sekarang seperti HP, itu internet, adanya laptop, itu membuktikan adanya globalisasi di bidang iptek.
Kemudian layanan transportasi sekarang itu menggunakan online, jual beli online. Kita dimanjakan sekarang, dipermudah. Ingin membeli sesuatu tidak perlu kita pergi ke supermarket, ke mall. Kita bisa belanja dari rumah, bahkan bisa belanja dari kamar, di atas kasur sambil berbaring dan sebagainya. Itulah contoh globalisasi di bidang iptek. Terus contoh globalisasi di bidang yang lainnya, di bidang ekonomi itu adanya ekspor dan impor. Globalisasi di bidang politik, terbentuknya organisasi internasional dan sebagainya. Nah, kemudian berikut ini ada hasil-hasil produk yang sudah mendunia. Di antaranya yaitu yang pertama batik. Batik ini produk dari negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Kalau karpet ini hasil dari negara Turki. Jam ini hasil dari negara Swiss. Kemudian kalau Cina terkenal dengan mainan anak. Kemudian mobil-mobil yang sekarang beraneka merek ini hasil dari produk negara Jepang. Kemudian boneka ini dari negara Tiongkok, kemudian susu dari negara Selandia Baru. Demikian tadi anak-anak untuk materi pada hari ini. Nanti kamu akan Bu Guru beri beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan globalisasi? 2. Sebutkan 3 dampak positif dari globalisasi. 3. Sebutkan 3 dampak negatif dari globalisasi. 4. Sebutkan 3 contoh globalisasi di bidang iptek. Nah, kalian jawab 4 pertanyaan ini, semoga semuanya bisa menjawab dengan benar. Demikianlah tadi pembelajaran pada hari ini, dan Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.